Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu, teman-teman, apa kabar hari ini? Kegiatanku di hari Minggu seperti biasa, ini suamiku ngajak jalan. Cuma jalannya ini yang deket-deket aja ya, karena di hari ini juga aku ada jadwal untuk servis motor. Jadi teman-teman ikutin kegiatan aku di hari Minggu ya, sambil nanti juga aku sharing-sharing tentang gaya hidup minimalis. Pokoknya setiap hari temanya gaya hidup minimalis, dan aku harap teman-teman mudah-mudahan gak bosen ya. Tema hari ini yang akan aku bahas adalah menyederhanakan hidup dari isi lemari. Jadi aku punya beberapa tips mudah untuk bisa mengurangi pakaian atau bisa merelakan dengan mudah untuk mengurangi tuh isi pakaian kita ya. Tips yang pertama untuk bisa mengurangi pakaian yang ada di lemari kita adalah sortir pakaian yang sudah tidak layak pakai. Siapa nih yang ngebiarin aja isi lemari dan tidak mengecek secara berkala kondisi pakaian yang ada di lemari kita? Siapa juga di sini yang punya pakaian yang udah dalam jangka waktu beberapa bulan, bahkan mungkin bisa setengah sampai 1 tahun itu nggak tersentuh, nggak terpakai, bahkan udah sampai bau apek. Coba deh mulai sekarang pas lagi libur kerja atau lagi waktunya senggang, kita buka lemari kita pelan-pelan, kita sortir, kita lihat apakah ada pakaian yang memang udah nggak layak pakai, seperti mungkin pakaian yang udah bolong tapi bolongnya itu udah parah banget, ataupun pakaian-pakaian dengan ada kancing ataupun kayak karetnya itu udah melar banget, terutama untuk pakaian dalam atau underwearnya. Yuk, coba kita mulai sortir, coba mulai kita declutter ya. Karena pakaian-pakaian yang sudah tidak layak pakai sesungguhnya hanya akan memenuhi dan membuat sesak isi lemari kita. Dampaknya apa? Seharusnya kita hanya merawat pakaian-pakaian yang masih kita pakai, masih layak. Ternyata dapat tambahan beban dari pakaian-pakaian ataupun underwear yang udah nggak layak pakai. Jadinya tuh kelihatannya kayak kita tuh kerjanya lebih ekstra gitu ya, buat ngerapihin lemari gitu. Coba deh kalau udah disortir, pastinya akan lebih ringan ya tugas kita untuk ngerapihin pakaian-pakaian yang kita miliki. Karena yang kita rapihkan, yang kita rawat hanya baju-baju atau pakaian yang hanya kita pakai aja. Pastikan juga ya kita tuh ngeceknya secara berkala, kalau bisa dihitung deh. Dan disortir-sortir dan dicek gitu, mana sih pakaian yang bener-bener dalam 1 bulan itu dipakai terus gitu ya, dan pakaian yang memang gak tersentuh sama sekali. Tips yang kedua adalah coba deh cek di dalam lemari kita ada nggak sih pakaian-pakaian yang udah jadul dan juga atau old trendy gitu ya, udah musimnya tuh udah berlalu, bahkan kita tuh kadang mau pakai aja tuh udah malu karena udah nggak musim. Jadi daripada mengendap terus di lemari, bahkan nanti membuat apek ya, terus nanti menularkan bau apek gitu ke pakaian yang lain, mending disortir aja deh, di declutter, siapa tahu ada gitu ya yang membutuhkan ataupun ada yang berkenan untuk menerimanya. Tips untuk membeli pakaian yang gak mubazir menurut aku adalah dengan membeli pakaian yang modelnya itu long lasting, kayak mungkin model-model simple, cuttingan-cuttingan yang simple, jadinya tuh nggak yang trending gitu loh, yang nggak lagi ngetrend. Karena kalau kita beli pakaian dengan yang lagi happening, apa yang lagi ngetrend, kadang-kadang 1 bulan, 2 bulan kemudian pas udah nggak ngetrend ya kita mau pakai aja tuh udah malu gitu ya, kayak ih udah nggak musim. Nah teman-teman, ini tuh tadi aku lagi sarapan di soto kuali ya. Jadi sebelum servis kita sarapan dulu, karena seperti biasanya kalau hari Minggu tuh aku libur masak dan jadwalnya makan di luar. Kata suami ini reward. Tips yang ketiga yaitu ayo deh cari pakaian atau baju-baju yang udah nggak muat, yang udah kesempitan kalau dipakai. Dan jangan sampai nih bermimpi, aku simpen aja, siapa tahu nanti aku langsing lagi bisa pakai baju itu lagi. Kayaknya nggak bakalan deh.
Nah ini tuh aku lagi mampir di Mr. DIY ya teman-teman, karena servisnya lama, jadinya kita melipir aja di sini sambil nungguin daripada bete ya di sana. Tapi di sini tuh aku nggak belanja, beneran deh nggak belanja, cuma cuci-cuci mata. Sekarang udah nggak tergoda sama sekali sih. Tadi juga niatnya kesini mau ngetes gitu, seberapa tebal sih keimanannya nggak belanja perabotan ataupun perintilan yang lucu ya. Dan ternyata aku bisa. Dan setelah keluar dari Mr. DIY ini, aku tuh kayak yang merasa menang gitu loh, bisa mengalahkan nafsu sendiri atau keinginan sendiri untuk belanja perintilan. Lanjut ke pembahasan awal ya, gimana sih caranya kita bisa merelakan pakaian-pakaian kita untuk bisa declutter, untuk bisa mengurangi isi lemari dengan ikhlas. Tips yang berikutnya adalah sortir pakaian atau kumpulin pakaian-pakaian dengan bahan atau material yang kurang enak dipakai di badan. Contoh nih, pakaian-pakaian dengan bahan yang yang rada gerah gitu loh ya teman-teman. Mungkin kalau aku sendiri tuh karena udah kebiasaan nyaman dengan bahan rayon, bahan katun maupun bahan kaos, jadinya untuk bahan-bahan lainnya aku tuh kurang nyaman. Jadi tuh sekarang aku udah nggak punya lagi pakaian dengan bahan selain itu ya, selain 3 tadi itu. Jadi kayak kebaya-kebaya ataupun bahan-bahan yang kayak chiffon ataupun ceruti atau apapun itulah, sekarang aku udah nggak pakai sama sekali. Karena di badan aku tuh yang kurang nyaman, karena mungkin aku juga sekarang badannya udah mulai gendut dan juga di rumah aku tuh rada gerah ya. Tapi untuk teman-teman sendiri sesuaikan aja ya. Maksudnya kan apa yang nyaman di aku belum tentu juga nyaman di teman-teman. Segala sesuatunya tuh disesuaikan dengan kesukaannya sendiri masing-masing dan seleranya. Ini tuh di Mr. DIY cakep-cakep banget ya barangnya menurut aku. Ini ada tempat beras, rada naksir sih, tapi belum dulu deh, aku kembaliin. Tips yang berikutnya supaya kita lebih rela dan ikhlas merelakan declutter di area lemari ataupun mengurangi pakaian-pakaian kita yang udah enggak enak buat dipakai ataupun jarang dipakai adalah dengan menyortir pakaian-pakaian dengan warna yang enggak sesuai dengan warna kulit kita ya. Seperti aku pernah sharing kemarin, aku sekarang tuh udah enggak pernah lagi beli pakaian atau baju dengan warna-warna yang enggak masuk nih di tone kulit aku. Kayak misal nih, warna-warna pakaian yang bikin kulit itu jadi lebih gelap gitu, atau pakaian-pakaian yang dengan warna-warna yang cerah banget kayaknya yang full color atau kayak warna-warna teenager, aku tuh udah nggak pakai ya sekarang karena aku rasa di aku tuh nggak cocok, jadinya tuh malah jadi kayak antara warna baju dan kulitnya tuh kebanting gitu. Karena di sini kan kulitku nggak putih-putih banget ya, tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin favoritnya warna apa nih, boleh-boleh aja karena sesuai dengan selera masing-masing. Nah ini tuh aku sambil nunjukin ya, sekalian kayak jalan-jalan online gitu. Perabotan di sini tuh memang lucu-lucu, terus banyak juga barang-barang estetik. Cuman aku nggak belanja sekali lagi karena memang tujuan kesini tuh untuk kayak kayak menghemat waktu tunggu gitu loh. Hitung-hitung cuci mata. Siapa tahu ya suatu saat nanti ada barang yang aku butuhin, ya udah deh aku bisa beli di sini gitu. Karena aku tuh cenderung orang yang lebih suka belanja offline ya teman-teman, karena di sini tuh bisa pegang bahannya gitu ya, lihat barangnya seberapa ukurannya, besar kecilnya gitu loh. Kalau bisa pegang bahannya gitu kan, kita tahu nih ini bakalan awet enggak gitu, lama pemakaiannya gitu. Jadi tahu ya ketimbang beli online kalau aku sendiri sih ya. Tips berikutnya supaya kita lebih mindful dengan isi lemari kita bisa merelakan barang-barang yang enggak ada gunanya atau udah nggak ada fungsinya di lemari kita adalah dengan menyusun pakaian kita dengan metode KonMari. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah dengar metode KonMari ataupun ada yang belum pernah dengar metode tersebut ya. Setahu aku, metode KonMari itu adalah cara menyusun barang ataupun pakaian dengan metode yang bisa terlihat semuanya gitu loh teman-teman. Banyak ya contohnya di YouTube. Terus apa sih tujuannya menyusun barang ataupun pakaian tersebut dengan metode KonMari itu agar menimbulkan rasa senang atau spark joy terhadap barang-barang tersebut ya. Jadi tuh kalau misal disusunnya gitu kayak
meninggi gitu barang-barangnya kan jadinya kelihatan semua ya. Kita tuh kadang mau ngambil tuh jadi lebih mudah gitu, jadi lebih rapi juga. Teman-teman juga bisa menyusun barang-barangnya ataupun pakaiannya itu di dalam atau dibagi-bagi dalam storage gitu ya. Jadi ada klasifikasinya. Contoh ini pakaian atau baju-baju yang untuk di rumah, ini pakaian untuk bepergian, ini underwear, ini hijab-hijab gitu kan, akan lebih memudahkan. Jadi udah nggak ada lagi tuh drama-drama mau cari apa, barangnya ketumpuk di mana gitu. Mau cari hijab, ternyata hijabnya ketumpuk di baju yang bepergian atau hijabnya ketumpuk di bagian underwear. Kan jadi efisien waktu dan juga hati kita jadi lebih cepat ya untuk melakukan kerjaan tersebut. Tips yang ketujuh supaya lemari kita terjaga dari menimbrungnya barang-barang yang tidak kita inginkan, untuk mencegah barang-barang yang bertumpuk yang sebenarnya tuh nggak kita pakai semuanya ya, dan lebih mindful, lebih cukup, nggak berlebihan, adalah dengan belanja pakaian secukupnya. Belanja pakaian dengan lebih mindful atau berkesadaran. Kalau aku sendiri di sini biasanya kalau aku mau beli sesuatu, misal aku mau beli baju bepergian ataupun baju untuk di rumah, biasanya harus ada baju yang dikeluarkan gitu ya. Kayak misalnya ada satu baju aku yang rusak, yang memang udah nggak bisa dipakai, entah itu emang udah koyak ataupun udah kekecilan, aku harus nih beli barang satu ya untuk penggantinya. Namun ketika barang tersebut udah aku beli, barang yang udah nggak layak dipakai itu harus keluar gitu loh teman-teman. Jadinya itu akan mencegah barang-barang yang bertumpuk di lemari kita ya, karena aku usahakan setiap pakaian yang aku punya itu harus dipakai semua dalam 1 bulan, dalam 1 minggu itu harus bergulir terus, nggak ada pakaian satupun yang tidak terpakai. Itu juga aku terapkan di gamis bepergianku ataupun di hijab ataupun di underwear ya, semuanya harus terpakai. Jadi biar fungsinya lebih maksimal aja gitu, ada perguliran antara yang dicuci, disetrika, dipakai gitu. Jadi nggak ada pakaian-pakaian yang mengendap dalam jangka waktu yang lama, dan menghindari pakaian tersebut bau apak juga ya. Karena dengan memiliki pakaian ataupun barang-barang kebutuhan rumah tangga dengan jumlah yang secukupnya, itu akan menjadikan kita tuh berpikir bahwa ternyata barang-barang yang kita miliki ini segini cukup dan semuanya adalah barang-barang favorit kita, karena semuanya terpakai ya, tidak ada yang dianggurin. Tips yang ke-8 atau tips yang terakhir adalah buat batasan untuk jenis pakaian tertentu. Maksudnya adalah untuk jenis pakaian yang tidak pokok ya. Kayak misal nih, sekarang di rumah itu aku hanya memiliki 2 jaket. Jadi entah itu sweater atau entah itu memang jaket ya teman-teman, aku hanya punya dua untuk bergantian dipakai gitu ya. Aku nggak mau menumpuk jaket berlebih karena biasanya jaket itu kan ukurannya agak besar, bahannya agak tebal, jadinya kalau aku punya banyak, biasanya tuh malah sebagian gak kepake. Terus juga akan membuat PR aku waktu untuk membersihkan, menyuci, ataupun menyetrikanya. Jadi karena jaket itu gak aku pakai setiap harinya, aku tuh pakai kadang pas keluar aja. Jadinya tuh aku hanya punya 2. Jadi pas satunya kotor, satunya itu bersih gitu ya. Dan jaket biasanya kan gak dipakai sekali terus langsung dicuci ya. Biasanya kayak 2 atau 3 kali pemakaian. Begitupun mukena di rumah aku tuh cuma ada 2 atau 3 gitu. Aku pakai bergulir, jadi tuh dalam 1 minggu misalnya aku pakai mukena tuh 2 hari terus ganti, 2 hari ganti gitu. Jadinya tuh yang satu bersih, yang satu kotor, yang satunya tuh ada di lemari gitu ya. Jadinya lebih mindful aja, lebih kepake semuanya. Kalau aku mengkoleksi mukena ataupun barang yang memang tidak dipakai setiap waktu itu ya, maksudnya tidak pokok kayak misal baju atau apa terlalu banyak, nanti banyak sekali atau beberapa barang itu tuh nggak kepake gitu loh teman-teman. Sayang banget kan, jadinya tuh kayak kurang maksimal aja fungsinya. Tapi untuk batasan setiap orang atau setiap individu itu berbeda-beda ya. Tentukan batas cukup sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Jadi sekarang tuh aku nggak harus setiap kali lebaran tuh harus beli mukena baru atau apa gitu ya, itu enggak teman-teman. Jadi sebutuhnya aku. Dan kalau kita mengkoleksi biasanya tuh malah banyak sekali barang-barang yang akhirnya tuh nggak bisa kepake dengan baik ya. Intinya tuh nggak maksimal gitu, nggak dimaksimalkan fungsinya.
Oke deh, itu teman-teman ya 8 tips dari aku agar bisa ikhlas mengurangi isi lemari dengan mindful atau dengan berkesadaran. Manfaatnya kita tuh jadi lebih cepat buat beres-beres lemari. Terus isi lemari kita itu akan jauh terlihat lebih rapi. Terus isi lemari kita atau pakaian-pakaian kita itu juga akan terpakai semua gitu ya. Bergulir terus, nggak ada yang nganggur. Jadinya mungkin secara agama juga hisabnya itu nggak besar ya, karena kalau kita menganggurin barang itu biasanya katanya ada hisabnya. Memiliki barang secukupnya juga akan menjadikan hati dan pola pikir kita itu untuk menginginkan lebih sedikit. Karena barang yang terbatas itu kita juga lebih cepat untuk memutuskan sesuatu dan juga mengurangi nafsu atau rasa ingin memiliki berbagai macam barang. Nah teman-teman, ini tuh aku udah sampai di rumah, alhamdulillah, dan ini lagi bikin kopi karena ngantuk aja gitu dari perjalanan. Nah kita tuh udah jarang buat ngopi di cafe atau coffee shop ya, lebih baik minum kopi di rumah, lebih hemat anggaran pokoknya. Anggaran kopi bisa untuk ditabung. Ini juga aku lanjut nyuci baju ya. Teman-teman, kayaknya video aku hari ini sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang aku sharing ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. See you next video. Assalamualaikum.